Jadi sama-sama di ujung Bandung, Majalaya. Saya sekolah SD di situ. SMP saya pindah ke satu kota yang namanya Indramayu. Tahu Indramayu? Tahu? Indramayu. Dan saya sekolah di sekolah yang namanya SMP Negeri 1 Indramayu. Ya, oke. Yang menarik, begitu saya masuk sekolah, selama saya kuliah, selama saya sekolah di situ selama 3 tahun, saya itu satu-satunya orang Kristen, satu-satunya orang Chinese. Jadi bisa dibilang dosa saya double di situ. Udah Kristen, Chinese lagi. Bayangkan begitu masuk satu lingkungan yang satu wilayah yang cukup fanatik, itu cukup mengejutkan. Cukup mengejutkan. Dan seumur umur saya baru dapat nilai di bawah 5 seumur hidup saya. Karena ada satu pelajaran namanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bayangkan saya kuliah tahun pertama itu berat sekali di situ. Kuliah. Sekolah di situ tahun pertama itu berat sekali. Bayangkan udah harus menghadapi bulian, datang Cina lu. Jadi kalau lewat ABC, tahu ABC? Akeo Baba Cina. Itu tiap saya lewat, wah bayangkan. Sakit nggak rasanya? Sakit. Aduh Tuhan, kenapa saya ada di tempat ini? Kalau boleh memilih saya nggak mau di sini. Kalau boleh saya memilih saya nggak mau ada di sini. Tambah lagi begitu ulangan bahasa Jawa, puji Tuhan, nilai saya dapat 3. Karena apa? Dari sekian banyak soal, tidak ada satupun yang saya bisa jawab. Jadi gurunya kasih nilai itu karena kasihan. Salah semua nilainya. Salah semua. Tapi ada satu hal yang bagaimana saya bisa bertahan dari SMP itu selama 3 tahun. Satu-satunya Kristen, satu-satunya Chinese di sekolah itu adalah karena saya punya komunitas. Ya seperti ini. Dan saya dulu tergabung di remaja di sana. Jadi itulah yang menguatkan saya, sehingga itu yang memampukan saya bisa melewati 3 tahun yang penuh anugerah, penuh anugerah yang luar biasa. Di situ saya belajar bagaimana saya bisa berinteraksi dengan orang yang berbeda, bahkan orang yang mengecam atau orang yang menghina. Bahkan saya pernah pulang sekolah dikeroyok. Jadi waktu saya pulang, panggil dirangkul, kiri kanan, diajak ke lapangan, dikeroyok. Untungnya saya waktu udah belajar kungfu, jadi saya bisa melawan. Tapi ini bukan untuk disombongkan, ya bukan. Tapi saya bisa melawan, berarti setidaknya saya nggak bonyok gitu kan. Jadi waktu itu saya bertahan, gimana caranya supaya saya bisa survive selama 3 tahun itu. Jadi saya belajar beradaptasi, bagaimana saya belajar bergaul, bagaimana saya belajar untuk tidak mencari masalah. Karena kalau saya cari masalah, wah bisa habis. Bisa-bisa saya nggak pulang ke rumah. Bisa-bisa saya nggak pulang ke rumah. Tapi puji Tuhan, saya lewat SMP itu. Dan yang menakjubkan, jadi beberapa tahun lalu, saya pas pandemi saya dimasukin ke grup reuni SMP. Dan tahu di situ orang-orangnya sudah berjenggot semua. Berjenggot, bersorban. Saya masuk ke grup itu. Saya juga bingung, mereka Assalamualaikum segala macam. Wah, saya bingung mau jawab gimana. Tapi suatu saat saya diajak reunian kumpul. Ada satu hal yang membuat saya terkagum bagaimana Tuhan, oh iya ya, ternyata apa yang saya lakukan saat itu memberikan dampak di kemudian hari. Jadi apa yang saya lakukan selama SMP, meskipun saya pikir Tuhan saya kayak nggak sanggup, saya nggak mampu lewati ini semua, saya sepertinya sudah deh saya mau menyerah, kalau bisa saya pindah sekolah, tapi ternyata Tuhan tidak izinkan itu, saya tetap selesaikan itu. Ada satu hal, teman-teman saya beri kesaksian, orang Kristen itu berbeda. Dia bilang, wah saya nggak perlu pakai bahasa Jawa ya, karena nanti nggak harus saya terjemahkan lagi, saya pakai bahasa Indonesia. Jadi, wah Lukas, saya kenal kamu itu orang yang berbeda. Seumur hidup saya sekolah bareng sama kamu, saya nggak pernah dengar kamu pakai kata-kata kotor. Tidak pernah keluar kata-kata binatang. Dan kamu itu orangnya murah senyum.
kamu itu orangnya baik, dan seterusnya. Senang nggak kira-kira kalau dipuji gitu? Senang, senang. Tapi saya sadari itu bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saya, dan bagaimana Roh Kudus itu memunculkan karakter Kristus dalam kehidupan saya. Kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah kita harus berakar di dalam kasih dan bertumbuh dalam kedewasaan. Mau semua seperti itu? Mau bertumbuh dalam kasih? Percayalah, apa yang kita lakukan saat ini, di mana kita menabur dalam kasih, itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita tidak akan terima hasilnya saat ini. Kita tidak terima hasilnya besok. Kita tidak terima hasilnya minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Tapi percayalah, pada saat kita menabur, suatu saat kita pasti akan menuai. Amin? Nah, sekarang kita masuk ke dalam slide berikut. Sorry. Ya, maaf ya, ini agak gaptek ini. Oh, ini. Oke, sekarang pertanyaannya, what is love? Ini kita interaktif aja ya, bukan monolog. Karena kalau monolog nanti saya juga capek juga. Kira-kira kasih itu apa sih? Ini karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 orang di sini, satu-satu kebagian. Dimulai dari siapa yang mau jadi volunteer? Silakan, Noel. Kasih itu pengorbanan. Oke, mantap. Tio? Oh, Ibu, aduh, maaf. Kebalik ya, aduh, maaf. Apa itu kasih? Jadi kasih itu bukan duadu ya. Itu kira-kira kasih itu apa? Nggak apa-apa, bebas. Apa yang ada di pikiran, apa yang di hati, silakan ungkapkan. Nggak masalah, bukan masalah benar salah ya. Oke, silakan. Apa itu kasih? Bukan ini ya, ini kasih. Tapi mungkin ada juga betul ya, bukan? Ya silakan, bebas apa aja. Saling melayani, oke, mantap. Victoria? Enggak marah-marah, wah, oke. Angel? Yang tulus dari hati, oke, mantap. Sisi? Rasa peduli ke orang lain, oke. Valen? Apa itu kasih? Sabar, murah hati, oke, mantap. Ya, caring, oke. Ini saya jawabannya setuju semua. Kasih itu seperti yang disebutkan tadi. Itu adalah karakteristik dari kasih. Nanti silakan baca di 1 Korintus 13. Itu bagaimana kasih itu dideskripsikan. Tapi saya nggak akan bahas itu. Tapi intinya kita bicara bahwa kasih itu diinisiasi dari satu pribadi yang namanya Allah. Yohanes 3:16, hafal ayatnya? Siapa yang mau bacakan Yohanes 3:16? Nggak usah buka Alkitab, ini ayat hafalan yang sudah. Nggak apa-apa, bahasa Inggris nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Jawa juga boleh. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kasih plus dulu. Mantap, luar biasa. Jadi kasih Allah itu begitu besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya dalam Kristus, dalam Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya mau coba simpulkan dari ayat ini. Pertama, ada 3 aspek dari kasih. Pertama itu sumbernya. Kasih itu bersumber dari Allah. Setuju? Nah sekarang loh, bagaimana ke orang-orang yang percaya Yesus pun percaya, mereka pun melakukan kasih. Benar nggak? Benar nggak? Bahkan orang yang tidak percaya Yesus pun itu bisa melakukan tindakan kasih. Shalom, silakan. Selamat bergabung. Selamat malam mingguan di Pondok Mulana. Silakan. Orang-orang tidak percaya, contohnya ada di Jakarta namanya Yayasan Buddha Suci. Pernah dengar? Itu mereka terkenal dengan kebaikan mereka.
Itu mereka punya dana yang luar biasa besar, dan mereka bantu orang-orang miskin, bantu orang-orang susah, bantu orang-orang, kasih beasiswa supaya mereka bisa sekolah. Ada yang sakit mereka tolong dan sebagainya. Kira-kira itu tindakan kasih bukan? Berbuat baik, caring, melakukan yang terbaik bagi orang lain. Kasih bukan? Kasih. Tetapi sumbernya berbeda. Yang satu berdasarkan kasih yang dimotif dari kebaikan dalam diri manusia, seseorang untuk orang lain. Oke, ngerti bedanya? Yang kedua, kalau kita bicara masalah objeknya bisa sama. Siapapun itu. Kira-kira kalau kita mengasihi, siapa yang kita kasih? Family, oke, siapa lagi? Ya, sahabat, siapa lagi? Siapa lagi? Orang tersayang, siapa lagi? Oh, oh iya saya. Oke, itu bisa siapa saja ya. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, hewan, oke, it's okay, nggak apa-apa. Apa lagi? Apa yang kita kasih? Mungkin ada yang suka sama hobi, ya? Ada yang suka barang-barang, punya barang kesayangan? Ada? Itu kasih. Itu nggak salah. Saya bilang itu nggak salah. Tapi saya coba mau kasih tantangan. Bisa nggak kita mengasihi orang yang membenci kita? Wah, aduh, tolong deh jangan itu ya. Ika sebulan sih eta mah, gitu kan. Pernah nggak kita ketemu sama orang yang menyebalkan? Sebel banget. Itu kan. Oh, saya pernah, jujur aja saya pernah. Kalau mau jujur, saya pernah benci sama papa saya. Iya, saya pernah nggak suka sama papa saya. Ini Roni saksi. Saya dari kecil itu nggak pernah ngomong sama papa. Nggak pernah ngomong. Papa saya bukan orang yang jahat, bukan. Papa saya itu pekerja keras. Dia baik. Dia peduli sama keluarga. Tapi buat saya, itu bukan bapak yang baik buat saya. Sampai saya kuliah kami jarang ngobrol. Bayangkan, sampai sekian lama tidak pernah ngobrol. Kira-kira kalau satu rumah nggak pernah ngobrol, asik nggak? Nggak asik kan? Nggak asik gitu. Jadi kalau misalnya papa saya di situ pulang, lihat tuh, lewat pintu belakang maksudnya. Saya coba menghindar sedemikian rupa karena apa? Saya nggak suka. Sampai akhirnya Tuhan tegur. Ada ayat bilang, kasihlah musuhmu. Wah, itu mengasihi musuh kira-kira gampang nggak? Susah. Alkitab mengajarkan kita supaya kita mengasihi musuh. Kita pasti tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena itu kita butuh penolong. Yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk dapat mengasihi orang lain. Sekeras apapun kita berusaha, sebesar apapun effort yang kita keluarkan, kalau tanpa pertolongan dari Tuhan, kita tidak akan bisa mengasihi. Oke? Makanya sumbernya itu siapa? Sumber kasih itu siapa? Kalau kasih itu sumbernya dari diri sendiri, kita tidak akan bisa. Di permukaan sepertinya sama. Di permukaan sepertinya semua, oh ini baik, ini menunjukkan kasih dan sebagainya. Tetapi sumbernya berbeda. Hal yang paling mendasar yang membedakan kita dengan orang di luar Kristus adalah ini. Jadi ada yang namanya kasih dari Allah, ada yang namanya kasih